Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang tipe kerja. Pola kerja. Pola kerja. Jadi setiap kita kan memiliki pola kerja kita masing-masing ya, tergantung dari dominasi dan tipe otak kita. Jadi ada berapa pola kerja nih kak? Kalau dari otak dia ada 5. Kalau dari lapisan body ada 4. Oke, berarti kita sekarang bahas untuk Otak. Ada 5, berarti terkait dengan otak: action, logic, emotion, action, dan master. Iya, jadi action, logic, kreatif, emotion, dan master. Oke. Nah, jadi kelima otak ini memiliki 5 fungsinya yang berbeda-beda. Nah, sehingga pola kerja yang terbentuk dari dominasi masing-masing ini tentu juga berbeda. Tapi pada prinsipnya untuk berkolaborasi ya, untuk saling melengkapi. Nah, perbedaan inilah yang dijadikan pintu untuk kita berkolaborasi satu sama lain. Nah, karena ada orang yang detail di teknis, ada yang tidak, ada yang dia di idenya lebih dominan, tapi implementasi di teknisnya dia lemah. Jadi bukan berarti memang setiap orang ini ada yang pola kerjanya mempunyai kelebihan dibanding yang lain, tetapi itu untuk jalan berkolaborasi. Iya, karena tidak ada orang yang benar-benar Superman mengerjakan semua sendiri, kan tidak. Kita ini kan makhluk sosial ya, fitrahnya memang berkolaborasi. Dan bila dikaitkan dengan bidang-bidang tertentu itu juga ada spesifikasi per otaknya. Iya, spesifikasi untuk bidang yang dia akan tekuni. Nah, ketika setiap diri kita menekuni bidang kita masing-masing, potensi keberhasilannya tentu akan lebih tinggi dibanding kita mengerjakan sesuatu yang bukan bidang kita. Nah, kita butuh tenaga yang lebih besar untuk mengeksekusi itu. Bukan tidak bisa, karena fungsi otak itu berjalan juga di otak kita, tetapi tidak maksimal hasilnya dibanding kita menempuh jalur memang tipe kita sendiri. Sekarang ini kan banyak bisnis online yang biasanya para ibu juga sudah mulai menghandle segala sesuatu sendiri, yang kadang riuh mulai dari A sampai Z-nya. Berarti itu juga bisa dikolaborasikan sebenarnya ya dengan pola-pola kerja tipe Tentu yang lain. bisa kan. Ada orang yang mahir ya, ide-ide untuk konten-konten dia mahir gitu kan. Tapi untuk teknisnya ke media sosial untuk men-sharekan dan lain-lainnya, bagaimana marketingnya dia nggak gitu mahir. Dia bisa gunakan jasa lain, kan ada jasa-jasanya seperti itu gitu. Jadi kita maksimalkan fungsi kita dulu gitu kan, baru kita berkolaborasi dengan yang lainnya. Oh iya. Jadi wajar kalau sekarang mulai banyak yang merasa stres karena semua dihandle sendiri. Ternyata memang iya, kalau saya pasti nggak sanggup untuk hal teknis begitu. Jadi nggak perlu saya stres pusing untuk melakukan itu gitu kan. Saya cari orang yang bisa melakukan itu gitu. Itu saja solusinya bagi saya. Saya nggak mau memaksakan diri sesuatu yang bukan bagian saya. Ya akhirnya stres nanti kan gitu. Dan membuka peluang jasa-jasa seperti marketing gitu ya kayak. Iya, kan banyak tuh jasa-jasa marketing ya. Ada juga orang yang begitu mahir ya di ada juga Google bisnis apa segala macam, ya macam-macam lah. Kalau saya itu ada nyerah sudah. Ditambah sekarang banyak influence. Iya, jadi ya tergantung pandai-pandainya kita. Memang kita harus membuka cakrawala berpikir kita saja untuk melihat ya. Kalau saya kan saya nggak detail di situ, saya nggak bisa maksimal di situ. Ada nggak orang yang bisa? Kalau saya selalu begitu gitu loh. Jadi saya nggak memaksakan diri saya untuk bisa. Oh, saya harus bisa. Ya enggak, kalau saya nggak bisa ya nggak bisa aja gitu loh. Nah, ini faktor apa bila ada seseorang yang ternyata dominasi otaknya misalnya logik, tapi
dia sangat kreatif begitu, atau memang itu kebiasaan? Kemungkinan atau dia darahnya di kreatif. Pengaruh Oke. darah ya, pengaruh darahnya di kreatif, distimulus oleh lingkungan yang berdarah kreatif, tentulah kreatifnya ini akan muncul daripada logiknya. Oke. Ah, Efeknya buat dia sendiri pertumbuhannya. yang nggak maksimal aja sih, karena ini hanya mempengaruhi 20% saja. Dia kreatif secara ide dan lain-lainnya, tapi implementasinya menjadi rendah kan. Nah, kalau contoh pengusaha mungkin yang lebih pas dengan pola kerja nih, siapa nih Kak kira-kira yang bisa diambil sebagai yang sesuai antara pola dominasi otak dengan kreativitasnya Kak, atau bidang kerja yang ditekuni? Beda kerja yang diteguni, ayo siapa? Bill Jack Ma, Jack Ma dia sesuai ya. Action. Ya, CEO-nya Instagram itu juga sesuai dia, YouTube ya sesuai dia, sehingga maksimal ya. CEO-nya Facebook juga itu sesuai dengan pola otaknya dia. Maka maksimal lah mereka, cemerlang lah bintangnya di dalam. Jack Ma ini kan dia bekerja keras. Oh, aku mau seperti Jack Ma, mungkin terinspirasi ya, tapi kita nggak bisa meniru cara dia. Ya, karena bisa jadi tipe kerja kita tidak sama kan. Jadi hanya inspirasi untuk memotivasi aja ya, Iya. tapi untuk benar-benar meniru untuk apa yang dilakukannya itu tetap dominasi otak kita di Iya betul sekali, karena itu yang paling mempengaruhi. Kita bekerja ini kan perangkat kerja hidup kita ini kan otak ya. Perangkat kita untuk mengeksekusi dan jembatan untuk keluarnya semua kreasi imajinasi kita sendiri. Ketika fungsi otak kita bermasalah, fungsi lain kan juga bermasalah juga. Nggak bisa kita bergerak di dalam kehidupan. Nah, yang sering jadi pertanyaan nih setelah mapping yang kebetulan bekerja di kantoran yang sudah posisinya nggak bisa kemana-mana, itu apa yang sebaiknya dilakukan bila kurang sesuai dengan bidangnya? Nah, harus balancing. Nah, seandainya dia seorang tipe bukan tipe pekerja, tipe pebisnis misalnya ya, tipe kreator, kalau dia bekerja kan gitu kan, ya tinggal dia balancing, mencari jalan lain gitu loh untuk mengeksekusi ya ide kreasi-kreasi dia. Nah, sehingga seimbang dia. Ketika ini sudah menjadi maksimal, dia pelan-pelan bisa meninggalkan pekerjaannya. Tanda ketika kita sudah oke di bidang kita enjoy saja, menikmati, dan kita nggak stres mau kerja kayak manapun. Ketika kita masih stres, masih ini, masih itu, berarti kita tidak berada di jalur kita. Nah, manusia tidak diciptakan untuk gagal. Kegagalan itu karena kita tidak berada di jalur kita masing-masing. Ya, menarik sekali bahas tentang pola kerja ini ya. Artinya mereka yang, nah, kadang posisi yang memang tidak bisa di. Kan ada kayak action nih, kerja keras ya, logik, kerja cerdas, kreatif, kerja apa? Kerja tuntas. Kenapa kreatif nih kerja tuntas? Karena idenya terlalu cepat, dia kesulitan untuk menuntaskan satu persatu gitu. Belum selesai ide satu, muncul ide-ide lain, muncul seperti air mengalir tuh deras gitu. Nah, sehingga kesulitan dia untuk mengeksekusinya. Nah, ini butuh berkolaborasi, maka dia harus bekerja secara tuntas satu persatu. Lalu kerja ikhlas, ya, terus kerja sadar. Nah, kerja ikhlas ini ya orientasinya bukan pada money oriented ya, tapi dia melakukan dengan senang, sukacita, meringankan, membantu orang lain. Nah, itu menjadi upgrading dia. Yang membuat posisinya akan naik sendiri di dalam kehidupan ini ketika dia bekerja dengan ikhlas di dalam pekerjaan dia kah, bisnis dia kah, ataupun di dalam banyak hal. Nah, kerja sadar ini kerja yang dia hanya mengerjakan memang yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi tidak mengerjakan sesuatu yang nggak perlu dikerjakan gitu loh. Menyadari setiap apa yang dilakukan. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu yang pada sesuatu yang nggak perlu kita kerjakan gitu loh. Nah, kalau tadi ada kerja keras ya Kak, kadang kan terdengar kok harus kerja keras seperti ini. Bisa nggak sih itu biar bagaimana menjadi kerja sadar atau kerja ikhlas Kak, atau seperti apa? Nah, jadi basicnya kan kerja keras. Sampai kapan sih kita harus kerja keras kan begitu. Tapi dunia sepakat bahwa hidup ini harus bekerja keras kan.
kesadaran kolektif ya, dunia kan, tapi kesadaran spiritual kan tidak begitu. Iya. Nah, ketika seseorang yang bekerja keras ini sudah sampai pada kematangan batinnya, dia bekerja keras bukan hanya bekerja secara fisik, bekerja keraslah di dalam amalnya. Oke. Beramallah dengan keras, beramallah dengan Oke. Jadi fokusnya berbeda ya, kayak Fokusnya lagi hanya berbeda. sekedar fisik ya. Iya, nah sehingga ketika amalnya yang jadi fokus kerja kerasnya gitu kan, nah sehingga upgrading ini dia naik gitu loh. Secara lahiriahnya, secara energianya posisi dia akan naik gitu. Tapi tetap diawali dengan pertumbuhan dirinya Ya, sendiri. pertumbuhan sesuai dengan dirinya. orientasinya. Karena orang yang tipe action ini nggak nyaman kalau dia tidak terjamin, tidak terjamin materi, tidak ada tidak terjamin bulanannya, itu bisa stres dia. Itu hal yang paling mendasar yang membuat dia bisa bahagia dan tenang menjalani kehidupan. Karena fokusnya pada materi ya. Ketika dia materinya bermasalah, dia kehilangan spirit ya, bahkan terjadi gesekan di dalamnya, tidak memiliki kontrol nanti. Nah, kalau kerja cerdas ya dia lebih banyak kepikiran kan. Yang untuk logik gitu ya. Iya. Nah, bila dikaitkan nanti dengan kolaborasi, apakah memang harus kelimanya kah? Misalnya dalam berbisnis, memang harus Paling tidak 3. Oh, 3. 3 paling tidak. 5 lebih bagus memiliki semua tipe itu. Tapi 3 sudah cukup sih. Kalau 2 itu dia rentan ya gesekan. Karena apa gitu kan? Kolaborasi itu harus yang kontra, bukan yang sama tipe ya. Muter-muter aja di tempat, harus kontra. Jadi harus ada satu orang penyembatannya. Otak kiri dan otak kanan berkolaborasi kan, harus ada otak masternya yang menjembatani keduanya ini, menyeimbangkan. Kalau enggak ini konflik dalam kolaborasinya. Kolaborasi secara skill oke kan, tapi secara mentalnya terjadi gesekan nanti. Artinya meskipun berkolaborasi tetap ditempatkan sesuai Bidangnya ya. sesuai. Kalau enggak ya potensinya. pusing nanti. Oke. Dan kita juga harus pandai-pandai menggunakan teknik komunikasi yang sesuai otak kita masing-masing. Kalau enggak bentrok juga. Jadi siapa yang jadi CEO, kemudian manajemen. Jadi kan ini kolaborasi bisnis dan lain-lain kan. Wah, dia modalnya gede terus jadi CEO kan. Biasanya seperti itu. Iya kan? Sedangkan yang satunya ini dia akan bersemangat kalau dia di frontline. Oke. Di depan terlihat orang gitu kan. Oh, ini nggak jalan nanti nih. Pada prinsipnya di dalam bisnis atau apapun, bagaimana bisnis ini mencapai target, mencapai tujuan kan gitu lah. Kalau bagi saya di posisi mana sih oke gitu kalau saya gitu. Sesuai. Iya, tapi yang fokus utama kita kan tujuannya. Target-target yang ingin kita raih. Nah, skill aja tidak cukup. Tapi pertemuan karakter ini juga harus ada jembatan yang mensinergikan. Kalau enggak bisa bermasalah di kemudian hari. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja sadar. Kerja manakah Anda? Mapping di Cool Compass of Life. Tunggu waktunya. Coming soon. Coming soon. Nah, mungkin itu ya untuk kerja Pola kerja. Lebih dan kurangnya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.